jenis yang sama, ya, dari nafsin, dari satu jiwa, wa khalaqa minha, dan Allah ciptakan dari jenis yang sama itu, ya, dari manusia juga, zawjaha, pasangannya. Ya, jangan nanti diartikan minnya ini tab'idiyah, bagian, ya. Jadi Allah ciptakan dari bagian Nabi Adam istrinya, seperti itu. Ada juga riwayat seperti itu kan. Tapi kalau itu diartikan seperti itu, nah bagaimana dengan ayat ini? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan untuk kalian itu lakum min anfusikum, diartikan misalnya dari diri kalian. Oh, azwajan, pasangan-pasangan. Emang pasangan-pasangan kita diambil dari diri kita. Ya. Bukan, maksudnya min anfusikum di sini adalah dari bangsa kalian juga, dari jenis kalian juga, arti dari pasangan kita, dari manusia juga. Jangan bukan pasangannya dari bangsa jin, begitu maksudnya. Ya. Sama juga di ayat akhir surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Jangan kita mit ini tab'idiyah ini. Oh, dari diri kita. Emang Rasulullah diambil dari diri kita? Enggak. Min anfusikum maksudnya adalah dari jenis kalian, dari bangsa manusia juga. Min anfusikum. Jadi seperti itu, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tanda-tanda kekuasaan bagaimana Allah ciptakan untuk kita ini, ya, dari bangsa kita, dari bangsa manusia, pasangan-pasangan azwaj, pasangan-pasangan litas kunu ilaiha, agar kalian, ya, mendapatkan as-sakinah, ya. Sukun, sakinah, ketenangan, ya, dengan adanya pasangan, ya. Wa ja'ala bainakum, dan Allah jadikan di antara kalian ada mawaddah, ada kecintaan, warahmah, dan ada rahmat, kasih sayang. Ini dengan diadakannya, ya, pasangan-pasangan ini, ya, ini akan menimbulkan ketenangan, kesenangan, karena ibarat kalau, ya, ada gas yang seperti gunung Merapi itu, ya, ada gelahar, ada lava di dalam bumi kita ini, adalah dalamnya panas. Nah, kalau tidak ada penyalurannya, dia akan nggak tenang, jadi goncangan-goncangan. Oleh karena itu, gunung-gunung Merapi itu merupakan adalah penyaluran, ya, dari gas-gas yang ada di dalam bumi. Nah, ini juga hawa nafsu kita, syahwat ini perlu ada penyalurannya. Penyalurannya itu dengan ada pasangan sehingga menimbulkan ketenangan. Bukan itu saja, Allah jadikan di antara kita ada mawaddah, ada kecintaan, ada rahmah, ada kasih sayang di antara pasangan tersebut. Inna fi dzalikal laayatil liqaumin yatafakkarun. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya. Ini adalah juga tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi yang biasa juga dibacakan ketika orang akad nikah, yaitu awal surah An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Ya, wahai manusia sekalian, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan darinya pasangannya. Wa bassa minhuma rijalan katsira. Ini menceritakan Nabi Adam bagaimana Allah ciptakan, kemudian Allah juga ciptakan pasangannya, dan Allah, ya, tebarkan dari sebab keduanya rijalan katsiran wa nisa, anak-anak keturunan dari Nabi Adam banyak, ya, Allah sebarkan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, yang mana kalian, ya, saling memohon bihi, dengan nama Allah tersebut. Wal arham, wattaqul arham, dan takutlah kalian,
perhatikan oleh kalian masalah hubungan rahim, hubungan silaturahmi. Ini yang harus menjadi perhatian juga, ya. Allah sandingkan takwa kepada Allah dengan silaturahim. Karena jadi silaturahim ini adalah merupakan sesuatu yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah SAW katakan, "Man arada," ya, barang siapa yang ingin ayyubaraka fi rizqihi, diberikan keberkahan dalam rezekinya. Ya, ayyuwasa fi rizqihi wa yubaraka fi umrihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin diberikan, ya, keberkahan dalam umurnya, ya, atau dalam riwayat yang dipanjangkan umurnya dan diberikan, ya, keluasan rezekinya, falyasir rahimahu, hendaklah dia menghubungkan tali silaturahim. Ya, silaturahim ini bahkan orang yang memutuskan hubungan silaturahim di satu majelis, kalau dalam hadis Nabi dibilang itu Rahman nggak mau turun ke sana. Ya, kalau di sana ada orang qati'ur rahim. Jadi memutuskan silaturahim ini adalah mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa, ya, Allah Subhanahu wa taala tekankan di sini, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Ya, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan juga hendaklah kalian menghubungkan silaturahim. Ya, dengan adanya, ya, perkawinan dan pernikahan itu juga akan menyambung silaturahim. Oleh karena itu perceraian sangat-sangat, ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perceraian itu dipersulit dalam Islam. Ya, dalam Al-Qur'an, ya, bukan dalam hukum fikih. Biasanya kalau dalam hukum fikih suka terlalu gampang. Ya, bahkan sampai orang SMS, ya, lagi mabok aja ngomong sembarangan, saya cerai istrinya, katanya jatuh. Jadi sebagai hukuman bagi dia, katanya. Karena dia, kenapa dia mabok, ya, pakai SMS atau pakai SMS, ya, jatuh seperti itu. Itu begitu gampang. Pada dalam Al-Quran dipersulit. Bahkan, ya, walaupun hadis ini dibilang katanya dhaif, kata abghadul halal ilallah at-talaq. Ya, satu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Ya. Kalau ini dibilang hadisnya dhaif, ya, tapi hadis ini sejalan dengan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam masalah talak dipersulit, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh gampang-gampang orang menjatuhkan talak seenaknya. Bahkan ada riwayat hadis yang hadis palsu, ya, yang menggampangkan main-mainnya saja bisa jatuh talak. Pada di Al-Quran semuanya dijelaskan secara rinci, ada aturannya supaya orang tidak mudah, ya, terjadi perceraian. Sebab akibatnya itu akan hubungan silaturahmi akan putus. Ya. Anak-anak juga keluarganya, ya, jadi akan kehilangan ayah dan ibunya. Artinya mereka bingung. Mereka bisa menjadi broken home diakibatkan oleh pecahnya hubungan suami istri tersebut. Dan juga hubungan antara, ya, dua keluarga besar juga ini akan terputus. Jadi akibat buruknya banyak sekali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan berir, memberikan benteng-benteng. Boleh, ya, talak kalau itu sudah nggak bisa dihindari, ya. Ketika ada perceraian pun ada tahapan-tahapannya. Ya, enggak langsung kepada talak, itu dijelaskan semuanya dalam Al-Quran. Tapi ketika sudah terjadi pun ditentukan waktunya, nggak boleh pada saat lagi masih haid si istrinya. Nanti tunggu ketika sudah suci dari haid dan belum campur, ya, seperti itu. Nah, ketika sudah jatuh talak pun, ya, itu ada masa iddah, ada masa jeda, masa menunggu, ya, di mana dia masa menunggu ini status si istri masih, ya, menjadi suami istri. Ya, istri masih menjadi statusnya masih suami istri dia berdua, ya. Jadi ketika dia ditalak ini talak satu,
si istri nggak boleh keluar dari rumahnya. Ya, juga bagi suami nggak boleh ngusir istrinya. Jadi keduanya harus tinggal di dalam satu rumah, walaupun ya mungkin tidak satu kamar gitu. Akan tetapi dia harus tetap mesti di dalam satu rumah. Ini Allah jelaskan dalam surah At-Talaq, la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan perubahan di antara hubungan kedua orang tua. Mungkin ketika keduanya itu lagi marahan, lagi emosi waktu dia menjatuhkan talak, artinya lagi kesal banget seperti itu. Ketika ada masa jeda ini dia akan kembali lagi kepada suaminya. Ini semuanya diatur di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya, dipersulit, tapi kalau masalah pernikahan justru dipermudah. Ya, dipermudah. Nah, di dalam Islam ya, karena ini akan ya, menjadi bagian dari menjaga diri dari perbuatan zina, menjaga muruah seseorang, menjaga kehormatan, menyambung silaturahmi, dan juga insya Allah nantinya akan menghasilkan keturunan-keturunan yang soleh. Ini dianjurkan dalam Al-Quran, dimudahkan ya, dalam Al-Quran, juga dalam sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Tetapi sekarang ini kebalikan, malah kita masalah nikah susah, sulit, tetapi masalah cerai gampang. Ini udah terbalik-balik. Tapi kalau dalam Al-Quran itu nikahnya dipermudah, ya, masalah caranya dipersulit. Ini adalah bagian dari fiqhul usrah yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, ayat berikutnya yang menjadi perhatian ya, adalah ketika berkeluarga ini adalah merupakan amanat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini dalam surah At-Tahrim ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, peliharalah diri kalian, wa ahlikum, bukan diri kalian saja tapi keluarga kalian, nara, daripada api neraka. Jadi bukan saja seorang ayah dia mau selamat diri sendiri ya, tapi dia tidak mendidik anaknya. Ya, ketahuilah nanti di yaumil kiamah ya, anaknya itu kalau yang dia dari kecil tidak dididik ya, mengenal Allah, taat kepada Allah, dia akan menuntut kepada orang tuanya ya. Akan tetapi kalau dia sudah didik ya dari kecilnya, kemudian setelah dewasa dia berubah, itu urusan ya masing-masing. Tapi mendidik ini menjadi amanah orang tua ya. Oleh karena itu, qu anfusakum wa ahlikum, jagalah, pelihara diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, kalau anak walaupun sudah dewasa tapi masih dalam satu rumah, itu juga masih ya orang tua tetap diperintahkan untuk menjaga mereka. Dan juga kalau walaupun jauh ya, nasihat dalam bentuk nasihat tetap itu bagian daripada qu anfusakum wa ahlikum nar. Sebab keluarga yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di yaumil qiyamah akan dikembalikan lagi. Mereka akan sama-sama berkumpul ya, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa quduhan nas ya, di mana an-nar itu bahan bakarnya adalah an-nas, manusia, wal hijarah, dan bahan bakarnya juga batu ya. 'Alaiha malaikatun ghiladun, di sana di neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang bengis, yang kasar, syidad, yang kasar, yang keras. La ya'sunallaha, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka tidak pernah membantah perintah Allah. Ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa yang mereka diperintahkan. Ya. Ini adalah perhatian bagi orang yang sudah berkeluarga. Kemudian samping itu ada pesan lagi dari Allah Subhanahu wa taala,
Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharu. Nah, ini ya, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wahai orang-orang yang beriman, ketahuilah inna min azwajikum, sungguhnya dari, minnya tahu itu ya, sebagian dari pasangan-pasangan kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwwal lakum, itu bisa jadi musuh kalian. Fahdharuhum, ya, hati-hati. Ya, ini juga ya. Jadi apa maksudnya di sini? Kok anak kita, pasangan kita bisa menjadi musuh bagi kita? Ya, bisa menghalangi kita dari perbuatan yang baik. Ya, memang ada sebagian seperti itu. Ya, sebagian seperti itu banyak. Ya, kita lihat ada orang yang sampai melakukan suatu perbuatan kejahatan, dia korupsi karena bujukan, ya, dan rayuan dari pasangannya, ya, atau karena anak-anaknya menuntut ini dan itu, akhirnya dia terpelosok kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang seperti ini yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya. Bukan musuh berarti musuh harus dibunuh seperti musuh dalam peperangan, bukan, ya. Kita harus waspada. Ada hal-hal karena kecintaan kita kepada anak, kepada istri, ya, yang kita bisa turuti. Ada juga hal-hal yang kita tidak bisa turuti, ya, kalau itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, ayat berikutnya, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kalian memaafkan dan kalian lapang dada, ya, ini artinya musuh seperti ini, ya, artinya hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah, bukan dilawannya dengan kekerasan, tapi dengan kemaafan, dengan nasihat, dengan kalau sudah dia melupakan kesalahannya, jangan terus diungkit-ungkit seperti itu, ya, tapi hendaknya dimaafkan. Wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan kalau kalian memaafkan, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat yang lain pun dikatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguh harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah cobaan buat kalian. Ya, cobaan artinya yang harus benar-benar kita lulus dalam cobaan itu, dalam ujian itu. Ya, artinya jangan sampai harta dan anak ini membuat kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu indahu ajrun azim, dan Allah memiliki ganjaran yang besar bagi mereka yang lulus di dalam ujian tadi, dalam menjaga, ya, anak-anaknya, di dalam menjaga amanah pada istri-istrinya, hartanya dijalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Ini adalah bagian kelima daripada fiqhul usrah, ya. Insyaallah nanti akan kita buat rincian-rinciannya, buat skema-skemanya agar supaya menjadi mudah tentang hal-hal yang berhubungan dengan keluarga, ya. Ada masa nanti ada hukum zihar, bisa ditolak, ada zihar, ada ila, ada li'an, apa itu semuanya itu ada dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya. Kemudian bagaimana muasyarah bil ma'ruf, ya, dengan pasangan tersebut, ya, menyusui, mendidik anak dan seterusnya, semuanya dijelaskan dalam Al-Qur'an. Sampai kepada anak pungut pun ada penjelasannya di dalam Al-Qur'an. Ini tentang keluarga ini memang rinci Allah Subhanahu wa taala, ya, sebutkan, tidak seperti tentang sholat, ya, sholat singkat tapi kemudian dijelaskan oleh sunnahnya Rasulullah SAW. Adapun kalau tentang usrah ini Allah sendiri yang menjelaskan, ya, sebab, ya, dikhawatirkan karena orang menganggap sepele, ya, ternyata benar banyak hal-hal yang sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu dalam masalah talak tadi atau masalah waris, diabaikan, ya, enggak diperhatikan, tidak diikuti, ya, padahal, ya, Allah Subhanahu wa taala berkali-kali mengancam wa may yata'adda hududallah, ya, tilka hududallah
itu adalah semuanya ya ketetapan Allah. Fala ta'taduha, jangan kalian langgar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hukum waris diancam dengan neraka jahanam, ya, kekal di sana. Ini adalah pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga, ya, dalam masalah keluarga ini, karena keluarga adalah merupakan bagian terkecil dari satu kampung, suatu daerah, suatu negara adalah dimulai dari keluarga tersebut. Kalau baik keluarganya, setiap keluarga, insya Allah negaranya akan menjadi baik. Ini saja mungkin sebagai mukadimah. Nanti insya Allah di kesempatan yang lain Ustaz Rosi juga sudah minta menjelaskan masalah keluarga ini. Ini saya berdoa semoga kita itu berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ayo sama-sama kita baca doa untuk menutup kajian tadabbur Quran duha kita di pagi hari ini. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Apalah kalau kalamun qadimun la yu'malu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bi ashri min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli hayrati فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا في القبر شفيع وصلي سلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابه كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Kata bahan kaki nih, ini dia kaki nih semua. Kalau connect tetap dari handphone. Enggak, ini ya maksudnya, ini ya alatnya ini. Ini bisa dibeli kan, kita kan ada